Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Nadia di podcast UID Network Education and Learning. Pada hari ini pembahasan kita sangat menarik. Tentang apa? Bagaimana kiat sukses memilih program studi. Yang kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, ya, yaitu Ibu Dr. Anda Maria Ulfah, MPDI. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Nadia. Senang ketemu Ibu ya. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Di tengah-tengah masih mengajar, masih meeting, rapat, bisa memenuhi undangan Ibu nih. Baik, siang hari ini kita ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya. Okay. Tentang bagaimana kiat-kiat memilih program studi gitu. Jadi kalau menurut Ibu nih ya, apa saja sih Bu yang perlu diperhatikan dalam memilih program studi di sebuah perguruan tinggi? Oke, baik Bu Nadia, teman-teman dan pemirsa semua, sebenarnya banyak sih yang harus kita pertimbangkan ya saat kita mau memilih program studi. Yang pertama adalah kita harus minat nggak nih di program studi yang kita pilih. Karena dengan minat kita akan suka nanti kuliahnya. Lalu selain minat juga hobi nggak dengan bidang studi ini. Apalagi ya setelah itu minat dan hobi biasanya kenali juga potensi diri kita. Potensi itu kemampuan yang ada pada diri kita yang Allah beri setiap individu. Tentunya kita harus kenal tuh. Oh, saya nanti kalau masuk program studi X harus bisa dengan kemampuan apa, misalnya keterampilan. Tentunya harus sesuai dengan potensi yang kita miliki. Dan yang berikutnya adalah kita harus melihat misalnya kita memilih kampus Universitas Islam Jakarta. Harus kita lihat program studi unggulan di kampus ini apa. Contohnya PAI misalnya ya. Kenapa kita sebut PAI? Karena PAI memiliki banyak program studi unggulannya ya. Apa saja kegiatannya, misalkan ada outing English program, kemudian banyak juga kegiatan-kegiatan praktek lapangan, dan itu semuanya juga bisa mendukung kompetensi kita nanti di situ. Selain itu, finansial juga menjadi pertimbangan. Ya, kalau di PAI seandainya finansial sudah mendukung, kita harus pertimbangkan nih per semester bayarnya berapa. Gitu kan, sampai kita lulus 8 semester jumlahnya akumulasinya berapa. Dan yang terakhir nih, jangan lupa peluang karir ya. Peluang karir itu adalah setelah kita lulus dalam satu program studi yang kita pilih, tentunya kita harus tahu peluang atau kesempatan karir apa yang kita udah geluti sebelumnya 4 tahun atau 8 semester di program studi yang sudah kita pilih. Misalnya tentunya kita punya keinginan di PAI itu menjadi guru yang profesional. Peluang karir itu luas sekali di situ. Kenapa? Karena sampai detik ini pun seorang pendidik, tenaga pendidik atau guru itu masih diperlukan di berbagai level ya, mulai dari elementary school sampai ke perguruan tinggi itu masih memerlukan seorang guru. Tentunya harapan kita kesempatan karir, peluang karir sangat luas untuk program studi ini. Jadi perlu nggak sih Bu kita tuh punya strategi gitu kan dalam menentukan sebuah tujuan ketika kita mau memilih program studi? Strategi apa nih yang paling kayaknya sesuai dengan tujuan kita? Oke, kalau tadi kita udah punya beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, pasti Anda berselancar. Tentunya strateginya. Betul. Pasti Anda searching seluruh program studi yang ada di setiap universitas perguruan tinggi itu semuanya sudah ada di website masing-masing. Jangan lupa lihat status ya, status program studi yang Anda pilih. Mengapa harus status? Karena ini udah satu legalitas kuat ya bahwa program studi kita tidak ilegal ya. Dengan demikian yang kita ambil adalah program studi yang memiliki status dan perizinannya ada, taat azas dan lain-lain. Yang strategi berikutnya adalah jangan lupa bahwa pengalaman orang yang sudah mencoba
di kampus itu, katakan alumni, itu juga menjadi satu bagian yang kita harus pertimbangkan. Strategi ini menarik nih Bu. Contohnya gini, ada seorang teman bertanya ke Bu Nadia, Bu Nadia, kira-kira kalau masuk ke PAI, FAI Universitas Islam Jakarta, apa kelebihannya, apa benefit yang Ibu dapatkan di sini? Dan sampai saat ini pun Ibu sudah bertahan ya, bahkan bisa menjadi seorang dosen di Fakultas Agama Islam. Salah satunya itu. Jadi kalau saya ingat ungkapannya Pak Taufik itu suka gini, is'alil mujarrib wala tobi. Bertanyalah kepada yang pernah mencoba. Dalam hal ini adalah dekati orang-orang yang berpengalaman yang masuk di dalam program studi itu. Strategi yang paling unggul itu, Bu. Jadi memang ada beberapa strategi dilihat dari alumninya, Iya. gitu ya, seberapa kinerjanya atau pengalamannya seperti itu. Kemudian bagaimana sih Bu tips, kalau tadi kan program studi nih, bagaimana sih tips kita memilih perguruan tinggi yang tepat gitu? Oke. Kalau perguruan tinggi yang tepat, dia ada di pangkalan data perguruan tinggi itu di PDDikti, sehingga kita bisa melihat kampus ini resmi gitu. Kampus ini ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Dengan begitu ijazah kita nanti akan ada PIN-nya, keluar ijazah itu menggunakan penomoran ijazah nasional. Lalu nanti dapat ijazah pun kita akan mendapatkan yang disebut dengan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Selain juga kita dapat ijazah dan transkrip. Karena beberapa perguruan tinggi tidak boleh mengeluarkan ijazah kalau perguruan tinggi izin dan lain-lainnya tidak ada dalam Kemendikbud. Itu ya teman-teman, jadi jangan asal masuk sembarangan perguruan tinggi ya Bu. Ya, harus dilihat gitu kan, terdaftar atau tidak nih di Kemendikbud Dikti, seperti itu. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir nih Bu dari saya nih Bu, ya. Nggak terasa gitu kan waktunya berjalan. Menurut Ibu nih ya, apakah institusi ya kan mempengaruhi daripada keberhasilan atau kesuksesan seseorang? Itu terlalu cepat juga ya untuk menjawab itu. Ada di satu pihak juga mengatakan kita lulusan UI pasti diterima deh di lembaga ini, di perusahaan ini. Belum tentu juga. Kembali ke kitanya ya, ke mahasiswanya, ke lulusannya. Biar bagaimanapun yang diuji adalah kompetensi, bukan lembaga. Kompetensi kita kalau PAI itu menjadi guru agama, satu lagi menjadi guru bahasa Arab, sesuai dengan profil masing-masing. Jadi profil program studi itu dia harus meluluskan dengan banyak keahlian. Salah satunya keahlian utamanya adalah mengajar. Ya kan Bu ya, sebagai seorang pendidik yang profesional, itu utamanya. Tapi ada juga yang bukan sebagai guru, sah-sah saja. Misalnya sebagai manajer, sebagai motivator, tiba-tiba dia berpaling menjadi seorang dakwah, public speaker yang handal. Itu juga bisa karena di muatan-muatan SKS yang ada di dalam program studi PAI maupun PBA mengakomodir itu. Tapi jangan lupa bahwa kita punya semacam mayor gitu ya, semacam mayor, pilihan yang kuat, pilihan yang utama, dan yang kedua adalah pilihan minor. Pilihan mayor itu udah pasti kita akan akan dibangun menjadi seorang guru. There is no without preparation. Ya di sana tidak ada persiapan. Kemudian ada lagi the teacher are not born but are built. Ya kan? Seorang guru itu tidak dilahirkan, tapi dibangun. Disinilah medianya, disinilah tempatnya Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam program studinya, atau Pendidikan Bahasa Arab program studinya menjadi satu jawaban bahwa nanti setelah lulus dia pasti akan menjadi seorang guru yang profesional, karena memang dibil, tidak dilahirkan begitu saja ya, diberi sebanyak 144 SKS gitu, baik program studi PAI maupun program studi PBA. Jadi bisa digarisbawahi bahwa institusi belum tentu menjamin Betul. daripada keberhasilan atau kesuksesan seseorang. Tergantung manusia itu sendiri.
Lembaga tidak bisa membesarkan kita, hanya seberapa persen saja. Nah, gitu teman-teman, strategi atau tips yang bisa kami sampaikan di sini. Dan segeralah mendaftar ke Universitas Islam Jakarta, tentunya jangan salah pilih prodi loh. Beberapa tips yang saya berikan tadi menjadi pertimbangan Anda untuk masuk ke program studi. Pilih program studi yang unggul di setiap universitas yang Anda cari. Bebas ya, yang penting niatnya tadi luruskan niat Anda mau kuliah. Apalagi sekarang sebentar sudah ada pengumuman perguruan tinggi negeri, tentunya Anda belum mendapatkan kampus. Nah, inilah tempatnya. Sekali lagi, jangan lupa memilih program studi yang sesuai dengan minat, yang sesuai dengan finansial, yang sesuai dengan hobi, ada peluang karir, dan intinya kesempatan terbuka untuk Anda masuk ke PBA Universitas Islam Jakarta. Sudah dijelaskan ya teman-teman ya, secara mendetail oleh Ibu Maria Ulfa. Terima kasih banyak ya Ibu, sama, Bu Nadia, sudah mampir di podcast kita. Insya Allah nanti lain kesempatan kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman kembali gitu. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Saya Nadia undur diri. Jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Kita mau bahas apa lagi ya? Siapa narasumber yang akan kita datangkan lagi agar channel kita semakin berkembang. Terus dukung UID Network Education and Learning. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.